Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Pasiwakun urdan fil asnani zahiran wa batinan wa tulan fil lisani li khabaris sahihi laula an asyukka ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli wudu'in ay amri ijabin wa yahsulu bi kulli khashanin walau binahwi khirqatin aw asnanin wal audu afdalu min ghairihi wa aulahu durrihi tayyib wa afdaluhu al araku la bi usbu'ihi walau khashanatan khilafan limakhtarahun Nawawi wa innama yuta'akkadu siwaku walau liman la asnana lahu likulli wudu'in wa likulli sholatin fardhiha wa nafliha wa in salima min kulli rak'ataini aw istakali wudu'iha wa illam yafsil bainahuma fasilun haitsu lam yakhsha tanajjusa famihi wa dzalika li khabaril Humaidi bi isnadi jayyidin raq'atani bisiwakin afdalu min sab'ina raq'atan bila siwakin. Alhamdulillah muhibbin wal muhibbat muslimin wal muslimat, kembali kita dalam pertemuan ngaji, ngopi, ngobrol perkara ilmu atau ngaji. Yuk kita ngaji biar kita dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kajian kali ini insyaallah saya akan membahas tentang sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah itu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bersabda, yaitu man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahabba sunnati, barang siapa yang cinta terhadap sunnahku. Ma hiya sunnah, apa itu sunnah? Sunnah itu adalah pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di berbagai macam amalan Rasulullah. Itulah sunnah-sunnahnya. Man ahabba sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang mencintai kelakuanku maka dia itu adalah sama dengan cinta terhadapku. Mahabbah kepadaku Rasulullah, kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, mahabbah kepadaku, mengikuti ittiba sesuai aturanku, kana ma'i fil jannah, saya berjanji dia sudah hakikatnya beserta saya nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan menceritakan sunnah-sunnah atau akan mengangkat sunnah, salah satu min sunnatin katsiratin, yaitu ada salah satunya sunnah yang jarang kita lakukan, yang jarang kita laksanakan dalam berbagai macam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang itu terlupakan juga oleh para pendakwah kadang gitu. Maka insya Allah mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akan menjelaskan masalah sunnah, khususnya tentang siwak. Siwak itu adalah bahasa Arab. Kalau bahasa kita itu adalah
adalku wa huwa lugotan. Adalku, siwak itu menurut bahasa atau menurut komus adalah adalku, lain kadalku lain. Adalku itu adalah menggosok gigi, menggosok aja gitu. Setiap yang digosok itu namanya siwak. Neka gosok naon bae urang tak mau gosok semen ke atau plester, gosok gigi, gosok apa, setiap menggosok itu menurut bahasa adalah siwak. Kalau siwak menurut ahli hukum syara, menurut syara adalah isti'malu audin, yaitu memakai kayu untuk menggosok. Nah, ini ada khususiat. Jadi siwak itu adalah bentuknya kayu dipakai untuk menggosok gigi, au nahwihi, atau semacam kayu yang kira-kira bisa menggosok gigi. Kalau di zaman dulu ada siwak, siwak itu terbuat dari kayu arok. Kayu arok itu tumbuhnya di padang mahsyar, di padang pasir di Timur Tengah adanya di sana, di Irak, di Madinah, di Mekah, di Yordan, di Turki. Di Indonesia mah nggak bakalan menemukan kayu arok, itu susah. Kayu arok itu semacam kayu, diambil batang-batangnya, diambil dahan-dahannya, ada bebauan wangi, ada wewangi-wangian. Ketika kita menggosok dengan kayu arok itu, ada bau wangi lah, sengit cek kurang dia mah. Ini ka asnanin bil asnan wa mahaulaha. Ini digosok kemana? Bagian mata kah? Atau bagian ketek kah? Atau yang di mana? Jadi yang namanya siwak itu ada mapsolatnya, ada tempatnya. Ketika kita membicarakan siwak berarti digosokkan kepada bagian gigi dalam dan luar atau bagian bibir, itu adalah siwak. Ada dalilnya, ada hadisnya, ada. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hikmah atau dalam fadilah kelebihan siwak kayu arok itu, pelaksanaan menyiwak, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli wuduin. Laula, jikalau tidak akan merasa payah atau memayahkan, menyulitkan, menyusahkan, ala ummati, kepada umatku, la amartahum bisiwak, maka saya akan memerintahkan kepada umatku untuk melaksanakan siwak inda kulli wuduin, setiap ketika melaksanakan wudu. Berarti amartu, Rasulullah itu perintah, hukumnya wajib. Nah, ini dinafikan oleh kalimat laula, la-nya la nafi. Kalau tidak mampu, kalau umatku tidak payah untuk melaksanakan siwak, pasti itu pindah dari sunnah kepada pekerjaan wajib. Ini jangan dikategorikan wajib, karena ini sesuai kata Rasulullah SAW, payahlah nanti, susahlah nyari kayu arok, nyari di mana sebelum wudu dulu. Sunnah aja ini pun sudah memberikan fadlah hikmah di dalam kehebatan orang yang menyusur ketika berwudu. Patokannya begini, ketika kita akan melaksanakan kebaikan seperti sebelumnya itu adalah untuk berwudu, bersuci, bersih-bersih. Yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga itu melaksanakan sholat. Nah, ini kita ceritakan tentang hukumnya dulu. Siwak adalah sunnah, yaitu menggosokkan siwak kepada bagian gigi, zahiron wa batinan, luar dan bagian dalam, watulan bil lisan, dan bagian lebarnya ini bibir, lisan. Nah, digosokkan dari sini kanan terus ke kiri, kanan lagi ke kiri lagi 3 kali.
Jadi ini atas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu laula an asyukka ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli wuduin. Ketika kalau tidak menjadikan payah untuk umatku, maka aku akan menjadikan wajib perkara siwak itu ketika dia melaksanakan wudu. Ai amri ijabin, yaitu perkara yang wajib. Tetapi Rasulullah SAW sudah tahu tentang umatnya, karakter umatnya, bagaimana umatnya. Walaupun ini hukumnya sunnah, jarang yang melaksanakan, jarang yang melakukan. Kalau dulu siwak, kalau sekarang sikat gigi. Termasuk kalau misalnya tidak ada siwak, kayu arok. Sekarang sih sebenarnya online banyak. Cari aja tuh. Set, misalnya siwak, ada langsung nonjol sebangkat berapa duit, paling ya 50.000. Langsung datang ke rumah kalau mau ada kemauan mah gitu. Ini caranya bagaimana? Karakter atau kriteria siwak itu bikuli hosanin wayah sulu bikuli hosanin, bisa hasil pahala nyiwak itu bikuli hosanin dengan setiap-tiap yang kasar, yang kasar lah bentuknya. Awalau binawi harkotin, sekalipun itu bentuknya apa, jajarit, lamak, atau macam dulu mah pamaudan. Nggak bakalan tahu lah anak sekarang mah. Hirkoh itu seperti ya kayak gini nih. Hirkoh itu bagian kain yang kasar lah. Kalau nggak ada siwak ini aja, apa sorban gitu. Atau sikat gigi. Sikat gigi itu nggak pakai kodol, gitu, sikat aja gigi, sat gitu, dibawa aja. Wal audu abdolu min ghairihi. Nah ini abdolnya, paling cakapnya itu adalah aud, kayu. Kayu itu lebih utamanya durrih, yang mempunyai wangi-wangian, seperti wa abdoluhu al arok, yang paling utama itu kayu arok. Kayu arok itu adanya ya di Timur Tengah sekarang, di pasaran banyak, di Tanah Abang, di online ada, tinggal kita beli aja. La bi usbu'ihi, kata Syekhuna Ibnu Hajar, jangan kalau misalnya mentang-mentang kita ini apa, jari-jari kita kasar, kita itu pekerja kasar, tukang bawa semen, panggul semen, kuli bangunan kasar lah, tidak mendapatkan pahala nih, begini-gini aja, jangan curug mah gitu. La bi usbuhi, walau khosanatan, sekalipun itu cirinya kasar. 85 tarohu An-Nawawi, beda masalahnya atau ikhtilafnya ini. Kata Imam Nawawi di dalam kitabnya itu adalah boleh pakai apa namanya, curug-curug, pakai jari-jari ini. Wa inna mayutakadu asyiwaku walau liman la asnana likuli wudu'i. Nah ini dikuatkan sekali hukum sunnahnya ketika kita bersiwak, walaupun kepada aki-aki yang nggak guna punya gigi. Iyalah, aki-aki yang pasti udah punya nggak gigi ya, udah nggak ada giginya, metik. Walaupun sudah metik, nggak ada giginya, tetap sunnah aja siwak ketika mau melaksanakan sholat, ketika mau wudhu. Kaki, waduh, saya mah gimana? Itu jangan digosok-gosokin, nanti locot ininya, gusinya. Jadi ya digini ya salah ini aja gitu. Terus dikenyot, nah gitu. Nah itu sunnah, dikuatkan sunnah muakkad namanya. Sunnah muakkad sekali siwak kepada orang yang ada giginya maupun orang yang gak di giginya, garis miring metik zaman sekarang mah gitu. Jadi motor metik dan lain mobil metik juga ada. Walikuli sholatin, setiap-tiap kita untuk melaksanakan sholat sebelum kita takbir maka disunahkan siwak. Prakteknya digosok 3 kali, sat gitu digosok. Emang ada fadilah dan apanya ini? Nah ini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hadis Rasulullah SAW mengatakan ini rokatani bisiwakin abdolu min sab'ina rokatan bila siwakin. 2 rokaat kita melaksanakan sholat pakai siwak, pakai nyusur, itu lebih abdol, lebih cakep, lebih bagus daripada kita melaksanakan 70 rokaat bila siwakin tanpa siwak. 2 rokaat bandingannya 70, jadi lumayan pahalanya gede tuh. Jadi sholat sunnah kita 2 rokaat pakai siwak lagi, 2 rokaat lagi siwak lagi. Atau sholat fardu kita sebelum sholat wajib melaksanakan sholat
di berbagai macam ibadah, terutama sholat, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu sunnah kita siwak. Makanya hukum siwak kedudukannya lah sunnah muakkad, diharuskan sekali, dianjurkan sekali. Untuk apa? Di antara hikmahnya ketika ada orang yang sekaratul maut, kita sunnah menyiwakinya. Inti tujuannya apa? Supaya ruh gampang keluarnya ketika disiwakin. Itu hikmahnya diantaranya. Mudah-mudahan hukum siwak kita pakai, kita laksanakan dalam berbagai macam ibadah, ada manfaat dan hikmah, dan pahalanya cukup besar juga. 2 rakaat dibanding 70 rakaat, lebih bagus 2 rakaat pakai siwak daripada 70 rakaat tanpa siwak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, kita mengamalkannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.